rumah pecinan tabing tongkok khas Situbondo ini memang budaya sampai sekarang tetap dipakai dengan orang desa yang biasanya digunakan untuk seserahan. Kalau di rumah saya ini kan aslinya mebel yang bahan bakunya itu dari bahan bongkaran, kayu bekas, mulai dari kayu rumah, kayu perahu, kayu bak truk, kayu apapun. Dan sekalian pas saya sebagai ketua paguyuban mebel antik khas Situbondo, mebel antik ini sekarang mebel kayu lama ini mengalami penurunan omset, penurunan pendapatan, ya ada yang bangkrut lah, boleh dikatakan mengalami kolaps, banyak yang kolaps. Jadi putar haluan. Jadi dari ketidaksengajaan itu tuntutan hidup, saya harus bagaimana untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Akhirnya timbul ide, dan atas dasar ide dari teman saya. Jadi satu, memang pekerjaan saya di mebel antikan, mebel dari kayu bekas. Jadi perkenalan dari terlalu sering membongkar rumah-rumah adat Situbondoan yang ciri khasnya itu tabing tongkok. Kok saya lama-lama berpikir, kok kalau dibongkar terus itu habis akhirnya. Paling tidak saya harus menyimpan rumah adat Situbondo agar layak untuk dihuni juga. Itu memang pekerjaan saya ya. Tapi karena memang situasi yang belum kondusif, apalagi mulai dari pasar global yang kurang berpihak, pas ditambah lagi pandemi, adanya COVID-19 ini, memang rekan-rekan mebel, pemilik mebel antikan ini agak keteter. Jadi saya sampai sekarang ada stok, masih ada stok untuk diperjualbelikan, tapi ini sudah hampir 6 bulan tidak terjual. Kalau dibongkar, dibongkar, ditaruh aja lantakan kayak gitu, mungkin orang yang akan membeli untuk memperkenalkannya nggak mungkin mengerti kalau tidak diberdirikan. Jadi harus diberdirikan biar dia mengerti kalau ini rumah adat khas Situbondo yang identik dengan rumah pecinan tabing tongkok Situbondo. Kafe ini ketidaksengajaan juga. Jadi awalnya saya mendirikan satu rumah adat tabing tongkok itu, pecinan tabing tongkok yang saya modifikasi pakai geladak. Akhirnya kok lama-kelamaan berpikir saya, nggak ada salahnya juga ya dibuat tongkrongan anak muda atau yang pencinta etnik
eh, khas Situbondoan kayak gini yang identik dengan khas Madura. Jadi memang ketidaksengajaan akhirnya ya jadi tongkrongan, jadi multifungsi gitu. Tapi kalau semacam pembelajaran pelatihan di manufaktur, ukir, atau pemanfaatan kayu limbah itu sudah ada. Ya, kerjasama dengan dinas terkait, Disperindak dan Perindustrian. Pemerintah Kabupaten Situbondo juga harusnya ikut berpikir juga agar supaya dijadikan apa ya, semacam unggulan, produk unggulannya Situbondo yaitu. Jadi semacam karena apa ya, rumah adat khas Situbondo itu memang hampir mirip dengan kota lain, seperti mungkin ada di Betawi atau dimanapun ya. Tapi khas Situbondo itu ada memang. Jadi pemerintah Kabupaten Situbondo bukan cuma pemiliknya Mas Rudi, tapi pihak terkait itu harusnya ya semacam memberi penyuluhan lah istilahnya, agar supaya budaya ini tetap ada. Kalau menurut wilayah itu ada 3 jenis, sepengetahuan saya ya. Jadi ciri khas bagian timur khususnya Asem Bagus, mulai dari Arjasa ke timur, dia punya ciri khas sendiri. Jadi tabing tongkoknya, gebyoknya, rumahnya yang ya, kalau bentuknya sama, cuman di ciri khas ukirannya agak beda dengan tabing tongkoknya. Di tengah pun seperti itu. Wilayah barat, Besuki itu beda lagi. Tapi biasanya rumah pecinan itu tergantung dari yang milik, yang ya pemiliknya. Maksudnya kalau orang itu kaya, rumah pecinan tabing tongkok ini biasanya megah, bagus, besar, gede. Alat-alatnya memang kayu jati, ukirannya bagus lah, lebih punya taste ya. Jadi kalau yang bagian timur itu ya standar lah. Budaya sampai sekarang tetap dipakai dengan orang desa, yang biasanya digunakan untuk seserahan. Jadi kalau orang mau nikah itu biasanya bawa rumah seisinya, jadi arak-arakan kayak gitu. Jadi orang laki itu wajib membawa rumah pecinan tabing tongkok ini, wajib. Artinya wajib bagi yang mampu. Jadi yang orang agak tidak mampu, ya boleh. Tapi sampai sekarang ini ada, terutama di daerah Asem Bagus, Arjasa ke timur itu, di Mangaran itu tetap ada bawa rumah, nah, istilahnya ke sana.